Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Oke Kang Bro, di sini saya akan membagikan sedikit sedikit ilmu lah. Barangkali ada Kang Bro yang masih belajar ya, ingin bongkar pasang bagian kopling sini, namun takut kalau bisa bongkar nggak bisa masang. Biasanya teman-teman kan kayak gitu. Aku kalau cuman bongkar itu bisa Kang, kalau masang itu nggak bisa, pusing ya kan. Jadi kita langsung buka saja Kang Bro sini ya. Oh ya, sebelum kita melakukan pembongkaran sini itu kita buka bagian starter, terus pedal kakinya sama knalpot ya. Jadi untuk itu enggak perlu saya tutorialkan, karena mungkin sampean juga lebih pintar daripada saya kalau soal bongkar pedal starter ya. Jadi kita yang pokok inti dalamnya saja ya. Saya akan melakukan pembukaan ini Kang Bro. Kunci T8 ya yang digunakan. Kita langsung buka saja, nggak usah ragu, nggak usah takut, santai saja. Yang penting Kang Bro pahami saja video ini. Nah, insya Allah nanti akan dapat ilmunya. Biasanya banyak yang nonton di skip dan akhirnya komennya itu nggak masuk ya, komentar, tapi komentarnya sudah diterangkan di video kayak gitu. Jadi pertanyaannya sama yang di video. Jadi biasa pertanyaan yang seperti itu, maaf ya, saya tidak akan jawab. Oke, langsung saya melakukan pembongkaran ya. Gampang aja Kang Bro, buka aja. Oke Kang Bro, ini bautnya sudah saya lepas semua ya. Saya langsung buka aja bagian. Apabila mengalami lengket, nggak bisa langsung keluar, Kang Bro bisa getok sedikit sini menggunakan palu karet, ataupun kalau nggak punya palu karet atau palu plastik bisa menggunakan gagang palu yang pakai kayu kayak gini. Memang ada efeknya, nanti catnya akan terkelupas. Atau kalau Kang Bro pengen hati-hati, ini ya, di sini itu ada tonjolan-tonjolannya Kang Bro di bak ini ya. Ini kan di bawah sini ada tonjolannya, nanti di bagian sini juga akan ada tonjolannya ya. Ini Kang Bro bisa pukul melalui arah yang berlawanan sebelah sana, misalkan kayak gini ya. Kita pukul dari sini terus dipukul dari sana, itu bisa juga kalau Kang Bro tidak mau melakukan pemukulan di sini ya. Misalkan Kang Bro baknya masih bagus, catnya masih bagus, sayang kan, bisa dipukul dari sana. Saya akan coba pukul dari sana ya. Oke, caranya kayak gitu ya Kang Bro, dipukul dari sini. Ini sudah kelihatan renggang. Kalau misalkan Kang Bro pukul kok dia ndak mau renggang, kok kayak keras, cek lagi baut-bautnya, barangkali ada yang belum terlepas kayak gitu ya. Hati-hati dalam, jangan langsung main genjot-genjot tanpa diteliti. Karena yang sering terjadi pada kasus-kasus yang belum pernah bongkar, kalau yang sudah sering bongkar mungkin sudah paham bautnya di mana letak-letaknya. Yang belum bongkar itu kadang masih ada nempel baut, sudah digejot terus, getor, akhirnya malah pecah. Oke ya, kalau dirasa keras itu jangan langsung dipaksa, cek lagi baut-bautnya. Oke ya. Oke Kang Bro, ini ya saya buka. Biasa masih keras, bisa pukul lagi bagian ini tadi. Nah ya kan, ini yang ada tonjolannya ini. Tadi kan saya pakai kunci T di seberang sana, langsung saya pukul. Oke, olinya masih lumayan. Biasanya motor yang olinya masih bagus kayak gini itu menandakan kalau dalaman mesin itu masih normal ya. Ya enggak tahu juga lah, motor ini soalnya ngasep. Oke, kita bongkar langsung. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, ini ya Kang Bro, kita bongkar. Di sini ada komponen namanya setut otomatis ya. Ini setut kopling yang sistemnya otomatis. Jadi saat pedal persneling bergerak depan, misalkan masuk tek kayak gini, dia akan mendorong ini ke dalam. Ini terhubung ke sini ya, ada penghubungnya tadi.
sudah lepas duluan ya. Terus ini terhubung ke bagian sini, bagian setelan kopling ya. Sini kan tembus ke setelan sini ya, setelan bagian luar ini ya, baut 14 ini. Nanti saya terangkan juga cara penyetelannya, nanti cara pemasangannya juga. Oke ya, kayak gini. Dan begitu dimasukkan pasang tek kayak gini kan, karena ini kan ada gripnya, gitu dimasukkan tek kayak gini kan, ini kan ada gripnya untuk ini ya, dan ini tetap berdiam diri ya, yang ini tetap berdiam diri. Otomatis pas begitu ini geser, ini akan naik ke permukaan yang lebih tinggi. Jadi otomatis karena ini terhimpit oleh bak, begitu ini melakukan penggeseran tek ke permukaan yang lebih tinggi, otomatis ini akan sedikit mendorong untuk membukakan plat kopling. Oke ya, kita lanjut. Sebenarnya video ini sudah saya terangkan di episode-episode yang sebelumnya untuk motor Supra dan lain-lain, hampir sama jenisnya, cuman beda pada bagian rumah kopling sini ya. Untuk kampas ganda, kampas otomatisnya ini sama dengan Supra, beda jenis kampasnya saja. Terus platnya ini beda, kalau Supra masih menggunakan per dan ini sudah menggunakan plat, kembali ke zaman dulu lagi ya. Oke, langsung kita buka ya, nanti saya sambil terangkan pelan-pelan. Oke Kang Bro, langsung saya buka bagian ini ya, kampas gandanya. Bukanya ini menggunakan kunci benteng kayak gini ya. Kalau Kang Bro tidak punya bisa betel, tapi pelan-pelan, hati-hati cara pembetelannya ya. Ada yang komen, wah hancur motornya orang Kang kalau di betel. Saya pun ada itu di rumah, palu yang 5 kilo, sekalian pakai palu 5 kilo bilangnya gitu. Ya namanya kan darurat Kang Bro. Kalau Kang Bro bawa ke bengkelku ya insya Allah ya enggak dibetel ya kan. Tapi kalau Kang Bro bongkar sendiri di rumah, kuncinya pas-pasan, itu ya darurat itu ya tetap dibolehkan, tapi harus dengan cara yang betul. Oke ya. Oke Kang Bro, ini kampas gandanya saya perlihatkan ya buat Kang Bro. Persamaannya itu motor apa aja. Nah, kampas gandanya seperti kayak gini. Ini enggak ada persamaannya Kang Bro. Ini khusus Absolute Revo. Dia ada dua jenis Kang Bro, Absolute Revo. Ada yang kalau mangkoknya sudah menggunakan punya, misalkan sudah pernah diganti mangkoknya Suprafit, dia ininya juga ngikut Suprafit, tapi standarnya ya kayak gini. Ini ya punya Absolute Revo aja, gak ada persamaannya. Absolute Revo sama Honda Blade gitu ya. Ini kampasnya KW ya, bukan asli LKLK kayak gini KW, ataupun kadang ada tulisannya KWB, itu KW juga ya. Memang walaupun serinya KWB tapi tidak ditulis secara di sini besar-besar biasanya. Oke, kita lanjut ya. Kalau Kang Bro mau melakukan pembongkaran kampas kopling ya, biasanya kalau mau buka bagian sini kan kebanyakan kan kampasnya habis atau apa ya, Kang Bro bisa buka ke 4 baut ini. Kalau Kang Bro tidak melakukan pembongkaran kampas kopling, Kang Bro bisa langsung buka di dalam sini, di dalam sini ya. Ntar saya cabut bagian bearingnya ya. Dalam sini kan kalau dibuka kan ada mur yang benteng kayak tadi ya. Jadi kalau
kita tidak melakukan pembongkaran kampas kopling ini, misalkan motornya sananya longgar, giginya suka keras atau apa, kan nggak mungkin Kang Bro melakukan pembongkaran ini. Jadi langsung buka sini, keluarkan semua kayak gitu. Nah ini kan kelihatan, jadi kita tinggal masukkan kayak gini, masukkan impact kayak gitu. Atau kalau enggak punya ya pakai obeng gini manual, yang ketok bisa. Tadi bearingnya sudah lepas ya, sudah ke bawah. Namun kita harus membuka, ini kan ada mangkuknya, 2 baut 10 pada mangkuk ini. Saya akan melakukan pembukaan ya. Nanti kampas koplingnya ini tetap saya buka, tapi di bawah saja bukanya, tidak di atas kayak gini. Saya contohin pakai impact manual gini ya. Ini obeng impact manual, bukan yang angin ya. Nggak usah kita paksain muter gini Kang Bro, kita ketok gini aja, nanti dia muter sendiri. Kalau semakin kenceng ngetoknya, dia muternya juga makin kenceng. Kita cuman bantu sedikit saja, bantu nahan ini, nggak usah dipaksain. Kalau apalagi kalau kepala kita menggunakan yang obeng, kalau kita paksa muter, mata obengnya itu malah bisa rusak. Kita ketok gini aja, nanti dia longgar sendiri. Oke ya, kelihatan ekstrim ya Kang Bro. Kadang orang motorku dipukulin. Ini sudah lepas. Kalau sudah kayak gini, ini kan sudah kita lepas ya, tadi murnya. Ini kita lepas sama baut ini. Kita sudah bisa buka kampas kopling set kanan kiri ya, maksudnya otomatis dengan yang manual. Ini kan yang manual, ini yang otomatis. Ini kita sudah bisa buka. Ini mangkoknya berfungsi menampung oli biar kampas kopling ini selalu basah ya. Jadi kalau Kang Bro melakukan pelubangan, itu akan berakibat kampas kan enggak gampang selip ya, tapi dampak buruknya kampas kopling akan selalu kering karena kurang oli. Oli tetap masuk, cuman masih kurang. Jadi memang kampas nggak selip, tapi cepet gosong, cepet rusak. Oke, ini sudah keluar kayak gini. Kalau Kang Bro mau membuka yang lain, kita buka kayak gini aja. Misalkan mau ganti aspor snelling ya kan kita nggak perlu buka sini, buka kayak gini aja. Nanti setelah dianu kan masangnya enak lagi tanpa kita membongkar bagian kampas kopling. Atau misalkan ininya rusak atau bintangnya rusak ya kan, kita nggak perlu buka seperti ini. Atau Kang Bro mau buka pompa oli sini ya kan, nggak perlu bongkar keseluruhan kampas kopling. Ini sebenarnya tadi juga kampas gandanya di sini nempel, itu enggak apa-apa, enggak usah dibongkar, enggak apa-apa. Kan murnya dibuka, mur ini dibuka sama baut 10-2 tinggal tarik gini aja. Kalau ini mau dibuka kayak gini ya, ini ada businya. Bentar saya terangkan sebentar dulu, dari sana dulu aja. Setelah kita melakukan pembongkaran seperti ini ya, di situ ada beberapa komponen Kang Bro ya, ada beberapa komponen ini ya, paha dari asper snelling ya, berfungsi untuk memindahkan ini ya, botol snelling ya. Terus di sini ada bintang snelling ya, ini yang menentukan nanti posisi gigi 1, 2, 3, 4 kan di botol ini, di transmisi tengah. Dan ini untuk menahan bintang ini supaya dia tidak lari sendiri. Misalkan dari gigi 1 geser ke 2, ke 3 geser sendiri, biasanya ini
ya. Nih. Terus ini kan fungsinya menggeser, nah, kayak gini. Selain ini menahan ini, dia juga memposisikan secara bagus. Misalkan gigi satu dia biar tidak ngambang, misalkan kan. Nah nanti begitu kita masuk gini, ini kan saat as ini berputar, wah tutupan malah. Saat as ini berputar gini, dia akan memposisikan yang paling pas di mana gigi itu posisi paling bagus. Gear transmisinya itu posisi paling pas. Kalau ini tidak pas, gigi nanti ngambang atau nyentuh ke yang lainnya bisa berakibat fatal di sana. Kita oper lagi ya. Ini akan memposisikan pas ini ya. Ini kalau saya sebut ini ya, paha bintang botol persneling bisa, atau penahan botol persneling bisa. Nah, jadi dia fungsinya kayak gini. Oke. Ya. Fungsinya di permasalahan seperti itu yang sering ya kayak gitu. Dia kalau ini rusak, dia akan gigi satu bisa pindah-pindah sendiri, itu bisa ya. Ataupun ini longgar bisa, yang di bintangnya ini bautnya ini longgar bisa. Oke. Terus di sini ada pompa oli, ini yang namanya pompa oli yang di video sebelumnya sudah saya terangkan. Terus di sini ada ring ya, nanti takutnya beda dengan motor yang jenis lain kayak Supra apa kan nggak ada ringnya kayak gini. Jadi dari mangkuk ganda itu kan langsung. Ada juga yang pakai ring tapi tipis ringnya, ini kan tebel. Oke. Ring sini. Terus di sini juga ada ringnya, ini tebel ringnya. Oke ya. Terus kita bongkar yang bagian kampas kopling. Ini kampas koplingnya ya. Nanti pemasangannya saya akan perlihatkan. Oke Kang Bro, ini kampas koplingnya ya, saya longgarin bautnya. Nanti biar Kang Bro paham cara pemasangannya dan cara pembongkarannya ini ya. Ini aja platnya itu punggungnya ke atas gini apa gini melumah apa anu ya, tengkurat, nanti kita lihat. Oke, nah ini lihat ya, posisinya tengkurap atau doggy style ini bro. Posisi doggy style ini. Terus ini kampas koplingnya, caranya kayak gini dibalik. Kalau kayak gini ambiar nanti. Bisa juga kayak gini ya, tidak apa-apa. Ini kampas koplingnya ya, ada jumlahnya, ini kayaknya baru nih. 1, terus plat ya, terus 2, terus plat 3. Kampas koplingnya ada 3. Ini pusat kopling, terus kopling ini pusat juga ketemu dengan ini. Terus ini tutupnya, tutup pernya. Di tengah sini ada ringnya ya, jangan lupa. Kalau nggak ada ringnya nanti nggak mau ngopling, dibuka nggak mau ngopling. Terus di sini ada businya Kang Bro, di sini. Ini ada businya kayak gini. Ya, jangan lupa nanti kalau businya nggak kepasang bunyi oklek kayak gitu. Oke ya, kayak gini. Ini bagian kampasnya. Nanti saya akan cuci terus saya pasang kembali ya. Nanti kita akan melakukan pemasangan ya. Ini bagian sebelah kanan motor Revo Absolute. Oke Kang Bro, sekarang kita pasang ya. Ini saya lepas semua full ya. Jadi kecuali ini
Ini di tutorial bentar saya buka sekalian lah biar tahu semua ya. Ini dari pompa oli sini ya, pen-pennya sini, pokoknya ini bagian samping sini saya lepas full semuanya. Ntar saya cabut ini sekalian. Ini kan masih anggota samping sini ya, biar kelihatan tahu semua ya. Oke ya, jadi saya pasang ini dulu. Ini di sini ada coakan, ada gripnya ya, dan sini ada grip yang agak lebih panjang ya, gripnya agak lebar dibanding yang lainnya. Grip yang lebar ini itu bertemu dengan as di sini. As di sini juga ada grip yang agak lebar ya, ada grip yang lebih lebar daripada yang lainnya. Kalau kita pasang gini itu kan tidak masuk, kita cari yang paling lebar, nanti ketemu dia masuknya di mana itu ketemu. Kalau kelihatan langsung dipasang di bagian situ aja. Nah ini kan tidak ketemu ya, belum ketemu gripnya. Ini sebenarnya ada di bagian bawah sini. Nah ini gripnya. Jadi kita dorong gini, mau begitu masuk, ini kita sangkutin di samping ya, setelah ini di bagian sini ya. Jadi kita puter kayak gini, ininya kita puter, nah puter menggunakan tang ya, gini ya, puter set. Nah ini kalau sudah ini maju ke sini, terus kita dorong masuk gini, terus kembalikan lagi kayak gitu Kang Bro. Ini kan saat kita starter kan di set ya kan, balik set ya kan ya set. Atau saya ulang lagi ya, kalau pingin lebih kencang lagi, ini kan sudah ada patennya ya Kang Bro, jadi nggak bisa. Nah ini kan ini bisa diputar ke belakang kayak tadi ya. Gripnya tadi kan di sebelah bawah, ini sekarang di atas ya. Kalau di atas kayak gini, nariknya lebih jauh lagi kayak gitu ya, dan dia kembalinya juga akan lebih jauh. Ini kan kayak di atas ya malah ya, jadi kita tarik ke sininya lebih jauh, set masuk. Tapi nanti ketemunya tetap sana di situ juga, itu sudah settingan dari pabrik. Oke ya, kayak gini. Setelah itu kita pasang sepi ya kayak gini. Ini menggunakan tang klip. Oke, kayak gini. Nah ini sudah kunci ya. Terus setelah itu kita pasang yang bagian atas ini. Pen-pennya itu kan saya cabutin ya Kang Bro, biar tahu. Jadi itu saya pasang dulu pen-pennya ini ya, kita pasang sini. Di semua lubang ada ya. Ada yang bertanya, ada yang kosong kah kayak gitu ya, apa gigi netral kosong? Enggak, semua lubang ada pennya. Dan di sini juga ada yang kecil dua ini gini. Oke, setelah itu kita masukkan yang ini Kang Bro. Nah ini terbagi seperti ini. Ini ada per, ada paha as-starter, ini as-starter, as persneling, sorry, as persneling, kanan kiri. Ini as persneling, ini pahanya. Jadi pemasangannya kayak gini. Kemarin ada yang nggak tahu juga cara pemasangan. Ini kalau kita beli as ya kayak gini aja, nggak ada ininya. Ini lain lagi, ini lain lagi, dan per juga lain, terpisah ya. Ini terus ini masangnya cuman kayak gini aja. Jangan dibalik ke sini, nanti nggak nyangkut ke sini. Ya, terus yang ini kita tarik ke sini. Kayak gini posisinya ya. Oke, setelah kayak gini kita masukkan ke sini, ke lubang sini ya Kang. Dan ingat, jangan kita sekali-kali dipukul ini.
Biasa teman kan ada yang pukul jeder. Wah, ini kalau jeber sedikit parah, tidak bak itu tidak bisa ditutup ya. Saya pernah mendapatkan kayak gitu, tidak bisa ditutup. Itu mungkin pernah dipukul ininya, jeber. Dia harus digunda dulu. Ini kan masuk, misalkan ini terjadi bengkok di sini kan masuknya agak susah, tidak bisa masuk enak. Nah, kalau masuk kan digoyang-goyang kayak gini. Kalau misalkan digoyang kok nggak bisa dan perlu melakukan pemukulan, itu jangan sini yang digetrok, jangan sini, tapi di sini ya, ingat ya, jangan di sini, di sini jeber. Itu nanti baknya nggak bisa masuk. Nanti saya kasih tahu lubang ya, lubang yang ketemu ini kan masuk di bak, ini juga masuk di bak ya. Jadi kalau jeber nggak bisa masuk karena ukurannya ngepres. Jadi kalau mau melakukan pemukulan di sini saja, ini pukul ya. Oke, terus ini sini ya. Nah, kalau kayak gini sudah, cuman posisi botol ini belum stabil karena belum ada penahannya. Kalau sudah seperti itu, kita pasang bintangnya. Ini posisinya tidak di tengah persis ya Kang Bro. Jadi cari posisi yang paling enak sepinya, tidak pas di tengah, agak di pinggir. Kalau di sini kok misalkan lubang bautnya tidak bisa lurus, putar dibalik kayak gitu ya. Kayak gini, oke. Jadi terus kita pasang bautnya. Jangan lupa dikencengin ya Kang Bro. Kalau mau ngencengin ini kan bisa muter ya Kang Bro. Kencengin saja, nanti dia akan berhenti sendiri. Ini kan muter ya, puter terus, langgar puter. Kalau mau ngelonggarin ya nanti ada mentoknya. Kalau mau ngencengin juga nanti ada mentoknya. Kayak gini ya. Nah, ini kan mentok. Oke ya, kayak gini ya. Terus ini kalau kayak gini berhenti Kang Bro. Berjalannya itu ketika kita geser ini, dia akan berjalan kembali. Nah, jalan lagi kan. Nah, ini selama berhenti dia ada berhentinya. Tapi kalau kita goyang puter ini ya, dia nggak ada berhentinya, terus. Oke ya, kayak gitu. Terus ditahan di sini ya, ada penahannya. Sini ya, sini ada penahannya. Kayak gini, penahan bintangnya. Masangnya kayak gini aja Kang Bro, menggunakan kunci L ukuran 5. Pasang gini aja. Kang Bro kayak gini, menggunakan kunci 5. Ini pernya taruh di sini, dalam sini ya, bagian sini. Sambil diputar, ini dipaskan di sini, paskan di sini. Oke ya, kalau sudah pas kayak gitu, kita kencengin. Oke ya. Oke, setelah ini kita pasang bagian pompa oli karena pompanya tadi juga saya bongkar. Tuker. Lain aja. Besok naik. Kalau pompanya ini masih muter kayak gini normal, biasanya ya masih normal Kang Bro. Cara ngecek pompa ada di video saya yang lainnya itu. Kita tetesin sini, kita putar gini, nanti olinya pindah di sini. Kalau kita tetesin oli di sini, nanti kita putar pindah di sini kayak gitu. Oke, kita pasang
sini ya. Terus kita baut. Oke Kang Bro, ini udah kencengin. Terus ada ring lagi ya. Sini ring yang seperti ini ya, agak tebel, bukan yang tipis kayak gini. Ini ring tipis ini di pusat kopling, ini yang tebelin di sini. Terus yang tebal lagi kayak gini, lebih tebal di sini, bukan di sini ya, ini tidak masuk di sini. Kalau di mesin itu rata-rata ukurannya itu pasti pas-pas semua Kang Bro, nggak ada yang longgar. Kalau Kang Bro pernah mendapatkan posisi ring ya, misalkan ya ada kelonggaran sekali, itu berarti cuman akal-akalan, nggak ada ring yang istilahnya longgar kayak gitu, nggak ada, pasti ngepres. Oke, setelah itu kita susun kampasnya di bagian situ sudah, itu aja alatnya, nggak banyak Kang Bro, sedikit saja alatnya itu sebenarnya. Cuman kadang ya orang kalau nggak pernah bongkar tuh kayaknya itu di mesin itu banyak sekali alatnya, nggak banyak sebenarnya, cuman sedikit. Oke Kang Bro, kita pasang dulu ya. Masangnya bukan di sini dulu, ini nggak bisa ya, masangnya itu di sini dulu, gini ya. Terus plat biasa kalau tajam menghadap ke sana ya tajam ke sana terus, kalau menghadap ke sini ya ke sini terus ya. Ini masih agak kotor, enggak apa-apa, ini untuk contoh aja ya. Ke sini terus kampas, terus plat lagi ya, baru kampas. Kalau sudah kayak gini kita tahan seperti ini ya, baru ininya yang dibalik, ininya yang dibalik ya, kayak gini ya, dipaskan di sini ya. Kalau sudah ini pas rata pinggirnya, baru yang ini kayak gini ya Kang Bro ya, kayak gini, ingat. Dan di sini itu ada ringnya, kayak gini, kayak gini ya. Terus kita pasang ini, jangan sampai ring ini tuh jatuh atau geser. Nah kalau jatuh atau geser, nanti kampas kopling tidak mau buka. Itu biasa banyak teman yang bertanya motornya tidak mau ngopling, banyak kan ada kesalahan dalam pemasangan. Kalau sudah kayak gini kita tahan gini aja dulu, terus kita pasang pernya masangnya bukan gini ya, tapi tengkurap, langsung pasang gini aja, pasang di bawah, nggak apa-apa, lebih enak. Oke Kang Bro, ini sudah saya kencengin ya, kayak gini. Diingat ringnya jangan sampai lepas. Terus kita pasang ke pusingnya. Sebelum dipasang ingat ya, kita harus masang mangkuknya, nanti takut ketinggalan mangkuk ini ya. Oke Kang Bro, kita pasang ya. Ini mangkuknya, ini kampas, bendanya, loncengnya. Masangnya harus bersamaan, nggak bisa ini dulu atau ini dulu, nggak bisa, harus bersamaan kayak gini. Oke, kita masukkan. Pelan-pelan, yang penting ringnya jangan sampai jatuh. Kalau ringnya jatuh nggak mau ngopling nanti. Oke, ini udah masuk, tinggal pasang.
baut sini ya, sama murnya yang kecil ya, bukan yang lebar. Yang lebar untuk bagian sini, murnya ada dua, yang lebar sama yang kecil. Nah ya kan, yang kecil sebelah sini, yang lebar sebelah. Kalau yang lebar sebelah sini tidak masuk ya, kalau yang kecil gini kan masuk. Itu sudah didesain, memang sebenarnya bukanya itu lewat sini, lewat bearingnya sini, tapi kebanyakan teman dibuka semua sini, baru nanti buka sininya terakhir. Bisa juga kayak gitu. Oke, kita pasang kampas ganda, terus ring yang matahari ini ya, bukan yang outset. Ini dulu baru outset kayak gitu ya, jadi outsetnya di atas matahari, baru ini ya, out yang ini. Oke, kalau sudah kayak gini terus ditutup ini, dan ingat packing ini harus bagus. Kalau sudah jelek kita ganti aja bro, packing ininya. Ini kalau sudah jelek, misalkan patah atau robek, kita ganti aja ya, bisa ganti aja. Jangan lupa baut pada ininya juga dibaut. Di sini ada dua baut ya, di bagian mangkuknya ini. Lupa tidak dibaut, kelontangan Kang Bro. Apa? Tere kan? Tangan. Oh. Tapi kayaknya orang enak. Kang Bro, kalau sudah seperti ini kita tinggal pasang yang bagian stopnya ya. Kemarin ada yang bertanya as persnelingnya ini sudah imitasi ya, dan nggak ada tanda titik. Ini kan ada tanda titik di sini ya, yang sini nggak ada tanda garisnya. Jadi ngepasinya gimana? Kalau nggak tahu gini Kang Bro, dicoba kayak gini. Ini kan coba ngawur, misalkan kayak gini ya. Sebelum dipasang yang sebelah sini, kita coba aja kayak gini. Terus dimasukkan persnelingnya. Nah ini sudah masuk terlalu jauh kalau kayak gini ya. Jadi kita geser lagi dikit. Nah kalau kayak ini nggak bisa masuk karena terlalu dekat atau nyenggol ya. Jadi kita cari yang pas biar tidak nyenggol. Berarti ini terlalu dekat, kesini sedikit. Nah ini tidak nyenggol ya, pas ini ya. Coba geser sedikit lagi, satu mata. Nah ini nyentuh lagi, berarti sebelahnya sini. Nah hitungannya seperti ini. Yang penting enggak nyentuh ini, ukurnya dari sini ya Kang Bro. Ukur dari yang paling nyentuh, terus geser satu mata. Yang penting enggak nyentuh. Kalau terlalu jauh kayak gini ya, ini kan enggak nyentuh juga, tapi kan kalau dipasangi ini dia enggak akan mau masuk Kang Bro, enggak nyampe ininya ya kan.
digeser ke sini, guys, baru posisinya nyampe. Kita coba masukkan, tek, ya, kita kurangi kayak gitu ya. Jadi kalau di sini nggak ada tandanya, kita harus menggeser ini secara manual. Oke, kayak gitu ya. Sekarang saya akan pasang ini, tutup kembali ya. Cara masangnya gampang. Kalau saya biasa di sini saya kasih grease atau stemped atau apa bahasanya sampean. Pegang bro, ini sudah saya kasih grease atau stemped, terus tempel kayak gini. Biar maksudnya itu ndak jatuh ke sini. Cuman untuk nahan kayak gitu aja ya. Oke, ini sedang hujan, posisinya kena air nih Kang Bro, kena air hujan. Ini nanti saya bersihkan dulu baru saya tutup. Kalau sudah kayak gini ya, nanti Kang Bro jangan tutup langsung baut semua, kasih 4 dulu, terus setel koplengnya coba dulu. Kalau dia posisinya sudah mau ngopleng, baru Kang Bro lanjut baut semua dan baru isi oli. Jangan nanti ditutup semua, diisi oli, baru pas dicoba ndak mau ngopleng, nanti kerja 2 kali malah.